Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Takwa sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Semoga dengan wasiat ketakwaan ini kita semua dapat menjaga kestabilan takwa hingga akhir hayat nanti dan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Tiap waktu pasti ada saja dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, baik disadari oleh kita maupun tidak. Boleh jadi kita tidak sadar bahwa sebelum sholat Jumat kita telah menyakiti hati orang lain ketika berinteraksi. Boleh jadi sewaktu scrolling media sosial di ponsel kita melihat pemandangan yang menimbulkan dosa. Boleh jadi ketika kita hendak pergi sholat Jumat ke masjid pun ada kesombongan yang terlahir dari hati kita, seolah kita adalah hamba yang soleh. Atau boleh jadi juga di masa lalu kita pernah melakukan tindakan yang merugikan orang lain yang hingga saat ini bahkan belum dimintakan maafnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di sanalah kita perlu bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Taubat bukan sekedar di lisan dengan mengucapkan istighfar saja, akan tetapi harus diiringi dengan niat kuat bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi di kemudian waktu. Di sini khatib mengutip Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in halaman 653. Beliau menyebutkan bahwa taubat memiliki 3 syarat utama. Pertama, yaitu penyesalan atas dosa harus muncul dari kesadaran bahwa perbuatan tersebut adalah dosa, bukan karena alasan-alasan duniawi seperti takut akan hukuman atau kehilangan materi. Kedua, berhenti dari dosa. Seseorang yang masih melakukan dosa harus segera menghentikan perbuatannya. Jika dia masih berniat untuk melakukan dosa yang sama di masa mendatang, maka tobatnya tidak sah. Ketiga, niat tidak mengulangi. Orang yang bertobat harus memiliki niat yang teguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya sepanjang hidupnya. Jika seseorang sudah tidak bisa mengulangi perbuatannya, misalnya dikebiri setelah berzina, maka niat ini tidak diperlukan lagi karena sudah tidak mungkin terjadi. Selain itu, jamaah sekalian, jika dosa yang kita lakukan melibatkan hak-hak orang lain, baik dalam bentuk harta, kehormatan, atau yang lainnya, pelaku harus berupaya mengembalikan atau memperbaiki hak-hak tersebut dengan segala cara yang ia mampu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, apabila kita berbuat dosa,
maka kita harus segera kembali kepada Allah. Kembali di sini maksudnya adalah kembali mengingat bahwa kita semua berada dalam pengawasan Allah dan bahwa Allah lah yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Berkaitan dengan ini, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135, yang berbunyi, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim al-ayah. Artinya demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Al-ayah Quran surat Ali Imran ayat 135. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsirul Munir jilid 4 halaman 89 menjelaskan ayat yang tadi khatib baca. Beliau berkata, yang artinya ayat dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, maksudnya yaitu dosa yang dampaknya mengenai orang lain seperti zina, riba, pencurian, ghibah dan sejenisnya, atau menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa yang hanya merugikan diri sendiri seperti minum khamar dan sejenisnya. Mereka mengingat janji Allah dan ancamannya serta kebesaran dan keagungannya, lalu mereka kembali kepadanya dengan bertobat dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka seraya memohon rahmatnya. Dengan demikian, jamaah sekalian, kita semua diingatkan akan kebesaran dan keagungan Allah, begitupun sifat rahmat dan kasih sayangnya yang begitu besar. Setelah menyadari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka kita kembali kepada Allah dengan bertobat, memohon ampun atas kesalahan dan kemaksiatan yang telah dilakukan, serta meminta rahmat darinya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, penting diketahui juga bahwa ketika kita hendak bertaubat dan memohon ampun, kita harus bertekad untuk tidak mengulanginya. Kita harus malu bahwa kita melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan, na'udzubillah summa na'udzubillah, jangan sampai kita mengekspos dan memperlihatkan kemaksiatan kita kepada khalayak banyak, misalnya dengan diunggah ke media sosial. Oleh karena itu, jamaah sholat Jumat sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama bertobat dan memperbanyak istighfar setiap harinya, sebagaimana yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Jamaah sekalian, selain yang tadi disebutkan oleh khatib tentang pentingnya memperbanyak bertobat dan mengucap istighfar dengan harapan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah, kita juga harus memahami istighfar dan cara memohon ampunan yang tepat itu seperti apa. Syekh Wahbah menjelaskan dalam Tafsirul Munir, yang artinya para ulama Malikiyah berkata istighfar yang diharapkan adalah istighfar yang mampu melepaskan keinginan untuk terus-menerus melakukan dosa, dan makna istighfar tersebut tertanam dalam hati, bukan hanya diucapkan dengan lisan. Adapun seseorang yang mengucapkan aku memohon ampun kepada Allah atau astaghfirullah dengan lisannya saja, tetapi hatinya tetap bersikeras melakukan kemaksiatan, maka ucapan astaghfirullahnya itu sendiri harus dimintakan ampun karena tidak sungguh-sungguh. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah tidak meminta kita menjadi manusia yang sempurna tanpa dosa, tetapi yang diminta adalah kesadaran untuk mengakui kesalahan dan kembali kepadanya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momen ini untuk merenung, memohon ampunan, dan berkomitmen memperbaiki diri. Rasulullah SAW pernah bersabda, fa innal abda iza tarafa bi dzambi summa taballahu alaihi.
Artinya, sesungguhnya jika seorang hamba mengakui dosanya kemudian bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'fani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kasiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irgama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqun nara walau bisyikki tamar. Innallaha amrakum bi amri bada fihi bi nafsi wa tanni bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa ayyuhal mu'minun min jinni wal ins faqala qawlan karima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslihna wa aslihu ahwalana wa aslih man fi solahihim solahuna wa salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim solahuna wa salahul muslimin. Allahumma wahad sufufal muslimin warzuqna wa iyyahum ziyadat taqwa wal iman. Allahumma dfa'ana anal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warina batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi wa yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.